Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Negeri Jakarta, Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Bintu Nafia Dwi Handayani, guru sosiologi di MAN 1 Jembrana. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia dengan NIM 2027725200070 pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning, mata pelajaran sosiologi, materi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Jadi bagaimana suasana hati kalian hari ini? Senang. Senang kenapa? Oh, MBG-nya enak, luar biasa. MBG lagi ya. Kalian sudah makan semua dong berarti? Sudah. Oh, ya nggak ada yang nanyain saya. Saya udah makan belum? Udah makan. Sudah, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, walaupun siang, tapi semoga tetap semangat ya. Siang hari tetap kita awali dengan berdoa. Ketua kelas minta tolong Mas, dipimpin doanya. Oke, terima kasih Ketua kelas. Ada yang nggak hadir hari ini? Nggak ada ya. Saya absen dulu, coba saya panggil. Faisal? Iya. Aira? Hadir. Dito? Hadir, Bu. Cantika? Hadir. Faris? Oh, dispen. Oke. Satrio? Satrio hadir. Rafa? Dispen. Cinta? Cinta hadir. Davin? Hadir. Ibnu? Oke. Lumayan ya, dispen 2. Oke. Kita belajar sosiologi hari ini. Sebelum belajar, masih semangat siang-siang ya? Masih. Benar. Oke, kalau semangat mari kita belajar sosiologi. Di sini hari ini kita akan belajar tentang Oke, sebelum memasuki materi, ada sebuah kalimat yang ingin saya bacakan untuk kalian dan kita cermati bareng-bareng. Ada sebuah kalimat dari Albert Einstein. Education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Artinya, belajar bukan untuk sekedar mengejar kekayaan materi. Jadi kalau kalian masih mikir, hari ini kalian belajar, buat apa sih aku belajar gitu? Toh nggak bikin saya kaya gitu. Loh, sebenarnya tujuan belajar buat apa? Buat melatih cara berpikir. Terus buat apa kalau saya bisa mikir? Oh, banyak hal. Kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kamu bisa mencarikan sebuah solusi dari apapun masalah yang ada di masyarakat. Jadi tidak serta-merta belajar, kamu dengan belajar kamu jadi orang kaya. Enggak gitu juga secara materi ya kan. Paling enggak, kamu kalau belajar, cara berpikir kamu akan berbeda dengan mereka yang enggak belajar. Percaya enggak? Percaya. Makanya nanti ketika belajar sosiologi hari ini dan ke depannya saya harap kalian akan aktif. Kenapa? Karena saya yakin ketika kalian kritis, ketika kalian aktif dalam pembelajaran, secara otomatis kamu sedang melatih cara berpikirmu lagi ngasah. Kalau kamu nggak aktif, nggak kritis, nggak mau belajar ngomong, nggak mau mencerna sebuah konsep, nanti akhirnya kamu nggak dapat apa-apa. Mending kamu latih dari sekarang, pasti otomatis ke depannya insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. Jadi, satu hal yang
kita bisa pelajari di sini, ketika kamu belajar, tapi tujuannya cuma buat nyari materi supaya saya kaya ini itu, saya yakin kamu akan bosen belajar. Tapi kalau kamu belajarnya, oh saya pengen belajar buat ngembangin diri saya, supaya bisa berpikir seperti orang-orang hebat dan lain sebagainya. Kamu pasti nggak ada habisnya, pengen belajar terus, masih kurang berkembang nih saya gitu. Tapi kalau kamu mikirnya cuma buat kamu bikin kaya dan lain sebagainya, itu masih salah konsepnya. Jadi tolong perbaiki sekarang. Jadi semangat ya hari ini. Semangat. Oke. Kalau semangat sebelumnya, kalian ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masalah sosial. Coba angkat tangan, ada yang berani ngomong, ada yang inget Bu masalah sosial tuh ini gitu. Ya Mas. Sesuatu yang harus diselesaikan atau diselesaikan berkenaan dengan masyarakat. Iya. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan di masyarakat, kamu harus cari tahu nih solusinya apa. Cari tahu solusi yang benar dan tepat. Nah, kaitan materi minggu lalu ada juga kaitannya dengan materi kita di hari ini. Materi kita hari ini tentang stratifikasi dan diferensiasi. Apa kaitannya? Nah, nanti kita akan belajar apa sih stratifikasi, apa diferensiasi. Nah, ketika ada stratifikasi dan diferensiasi, ini bisa memunculkan masalah sosial juga di masyarakat loh. Jangan salah. Makanya saling berkaitan. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal tujuan dari belajar kita hari ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama, kita berharap peserta didik mampu memahami perbedaan stratifikasi dan diferensiasi. Jadi, nanti saya harap ketika kamu keluar dari kelas ini, kamu sudah bisa nih bedain apa sih stratifikasi, apa sih diferensiasi gitu. Harus bisa ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 dasar pembentukan stratifikasi sosial secara tepat. Jadi nanti ketika kamu keluar dari kelas, kamu tahu nih apa sih yang bikin adanya stratifikasi sosial di masyarakat gitu. Terus yang terakhir, peserta didik mampu mengelompokkan jenis tertutup, terbuka, dan campuran. Kamu bisa tahu, oh ini stratifikasi terbuka nih, oh ini tertutup nih, oh ini campuran nih, gitu ya. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kayaknya mulai lemas. Coba semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar. Coba ya, saya ada sedikit apa ya namanya ice breaking supaya kita fresh. Jadi, misal nanti instruksinya saya instruksikan, saya bilang atas, kamu tepuk 3 kali. Coba atas, bawah, belum, kan belum diinstruksikan. Nah, jadi ketika ini kita ngomongin berkaitan dengan stratifikasi sosial. Dalam stratifikasi tingkatan itu ada 3, ada bawah, ada tengah, ada atas. Gitu. Paham? Jadi ketika saya bilang atas, kamu tepuknya 3 kali. Ketika saya bilang bawah, 1 kali. Tengah, 2 kali. Kalau tiba-tiba ada instruksi sebaliknya, berarti kalau saya bilang atas, kamu tepuknya 1 kali. Saya bilang bawah, tepuknya 2 kali. Saya bilang tengah, oke, nggak usah tepuk. Konsentrasi. A, B, D, G. Sesungguhnya. Bawah. Atas. Tengah. Bawah. Ayo. Atas. A, B, D, G. Sebaliknya. Sebaliknya ya. Apa instruksinya? Sebaliknya. Atas. Ayo. Bawah. Tengah. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Beda ya? Semangat ya. Oke. Sebelum saya jelaskan tentang apa sih stratifikasi dan diferensiasi, kalian semua bisa mengamati gambar di depan. Ada gambar apa sih di sini? Rumah apa? Coba. Ada gambar apa di depan yang kamu lihat? Rumah apa? Ada yang membedakan nggak? Yang kanan sama kiri? Apa yang membedakan?
Chatnya, oke, chatnya. Ada lagi? Oke. Oh, rumah layak dan tidak layak. Yang mana layak, yang mana tidak layak? Ini yang layak. Ini yang kenapa? Layaknya kenapa dan tidak layaknya kenapa? Yang mana yang kanan dan tidak yang mana yang kiri. Iya, kenapa kok tidak layak? Lingkungannya kotor yang ini. Oke, terus? Nah, di sini saya lihat variasi atau pelapisan sosial. Kalau kalian lihat, apakah ini bentuk sebuah pelapisan sosial atau cuman variasi? Kenapa? Karena perbedaan status sosial. Bagaimana kalau coba kamu amati di kelas ini? Ada perbedaan apa saja di kelas ini? Lihat. Tinggi badan. Apa lagi? Warna kulit. Apa lagi? Berat badan. Ada yang berat banget, ada yang berat aja gitu. Apa lagi? Rambut bentuknya. Apa lagi? Perbedaan daerah, ada yang dari Jawa, Sumatera, Batak. Nah, kalau saya ngomong perbedaan itu, dia masuk variasi atau pelapisan sosial? Why? Karena cuman beda aja ya kan. Nah, ini adalah sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Variasi disebut sebagai apa? Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial masuk ke dalam pelapisan sosial. Kita lihat lagi. Ada sebuah video. Oke. Udah selesai gitu videonya. Apa yang kamu lihat dari video ini? Perbedaan apa? Status sosial yang seperti apa? Miskin dan kaya. Yang mana yang miskin? Kenapa ibunya ngapain tadi? Masak nasi, kurang apa? Berasnya terbatas ya. Ya kan? Bahkan dia sampai makannya kurang, anaknya kurang, ya kan? Anaknya makan, ibunya nggak makan. Sedangkan yang sebelahnya berkecukupan, bahkan sampai dia buang ya kan, sisanya karena anaknya pas makan itu main HP, terus mereka makan, sisa dah itu makanannya, akhirnya dibuang gitu ya. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Iya, tambah lagi syukurnya ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata status sosial di masyarakat itu beda-beda. Ada si kaya, ada yang miskin ya kan. Menurut kalian, kira-kira status sosial kan beda-beda nih. Bisa nggak? Apakah semua orang itu bisa mendapatkan status sosial yang tinggi walaupun dia asal muasalnya dari bawah? Gimana caranya? Berusaha dengan cara biasanya contohnya? Kerja rajin, kerja keras, belajar dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi sebenarnya apa sih stratifikasi dan diferensiasi sosial? Kita lihat di sini. Kalau dari gambarnya kelihatan banget dan di bawah kalian bisa lihat. Stratifikasi adalah pengelompokan masyarakat secara garis vertikal. Seperti apa garis vertikal? Ayo, vertikal? Kemana? Lurus kemana mas? Iya, dari atas ke bawah. Atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, itu adalah stratifikasi, strata, tingkatan. Jadi pengelompokan masyarakat secara vertikal. Kalau vertikal gini garisnya, berarti ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Itu posisi masyarakat. Kalau kalian kira-kira ada di mana? Tengah aja lah Bu, biar aman katanya. Ya. Nah, itu stratifikasi sosial. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh stratifikasi sosial? Contohnya ya kayak tadi ya, si kaya, orang yang biasa, orang yang miskin. Itu masuk. Tapi stratifikasi sosial gak selalu tentang materi juga. Di kelas ini juga ada stratifikasi sosial. Contohnya, siapa posisi kelas ini kalau dalam strukturnya paling tinggi? Ketua kelas. Wali kelas malah justru ya. Wali kelas. Habis wali kelas? Ketua kelas. Terus? Wakil. Sekretaris. Sekretaris sama bendahara biasanya sejajar ya. Terus yang paling bawah anggota. Ya kan? Macam-macam stratifikasi sosial. Bahkan kalau dalam kelas kayak gini kalian ya belajar paling aktif, sedikit aktif, aktif, kurang aktif sekali, itu juga tingkatan stratifikasi. Jadi dalam tingkat kelas 10 kelas 12, kelas 11, kelas 10 kalian berarti masih di bawah kalau dalam kelasnya ya kan? Iya. SMA, SMP
SD. Itu adalah bentuk stratifikasi. Paham stratifikasi sosial? Yang berikutnya diferensiasi. Diferensiasi berasal dari kata different. Apa artinya different? Berbeda. Cuman beda, tapi kelasnya sama. Pengelompokan masyarakat secara seperti apa? Garis horizontal. Betul. Seret. Jadi posisi masyarakatnya di mana? Set. Sejajar, sederajat, kelas sosialnya sama, cuman dia beda. Contohnya agama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, nggak mungkin di sini, ya kan? Gitu, paham ya? Next. Nah, di sini ada beberapa ciri diferensiasi sosial, difference, pembedaan. Biasanya bisa dilihat dari fisik seperti ras, suku. Jadi kalau rasnya yang tadi kulit putih, hijau, kuning, ungu gitu, enggak ya? Putih, coklat, hitam itu sama. Jangan sampai memposisikan, dia kulitnya hitam bu, dia kelas bawah tuh. Oh enggak, jangan gitu, enggak boleh, ya. Suku, Jawa, Hindu, Jawa, Madura, Batak gitu, itu sama. Jangan sampai bu, saya suku Jawa paling atas. Ya nggak apa-apa kamu bangga, tapi tidak boleh memposisikan suku orang lain itu di bawah juga. Terus ada juga jenis kelamin sama, profesi, dan terakhir ada agama. Paham ya? Yang berikutnya, dasar pembentukan stratifikasi. Apa sih Bu yang menyebabkan adanya sebuah stratifikasi di masyarakat sampai berkelas-kelas vertikal kayak tadi? Yang pertama ada kekayaan, pendidikan, keturunan, dan kekuasaan. Kita lihat. Kekayaan. Kekayaan itu kriterianya berkaitan dengan pendapatan atau upah. Jadi kalau upahnya atau pendapatannya semakin besar, pasti otomatis kelasnya semakin tinggi, semakin kaya kan otomatis. Contohnya pendapatan Raffi Ahmad dan Bu Bintu misalnya. Beda apa sama? Beda. Beda gitu ya kan? Itu termasuk karena kekayaan. Keturunan dalam masyarakat contohnya feodal. Terus anggota masyarakat memiliki keturunan dari keluarga raja. Jadi ini sering terjadi kalau dari keturunan otomatis lahir tuh kamu akan menduduki posisi paling tinggi. Contohnya kayak raja. Dia pasti dulunya pangeran, lahir dari rahimnya seorang ratu, ya kan? Kalau lahir dari masyarakat biasa, jarang sekali bisa menjadi seorang raja. Sering terjadi kayak gitu. Di Hindu pun ada kan? Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Tapi kalau di Muslim sih nggak ada kayaknya ya. Nah terus ada kekuasaan. Berkaitan dengan kemampuan seorang untuk menentukan kehendak terhadap orang lain. Dia punya kuasa. Contohnya di sini paling tinggi ya ada kepala madrasah. Ya kan? Pak Saras punya kuasa untuk mengatur satu. Walaupun bisa jadi Pak Saras mungkin secara kekayaannya nggak lebih kaya dari yang lain, tapi beliau punya yang namanya kekuasaan. Makanya kalau kalian pengen punya kelas atas, kamu boleh melalui yang ini. Atau yang terakhir, pendidikan. Jadi pendidikan juga bisa naikin kelas. Belum tentu orang yang berpendidikan kaya, tapi orang yang memiliki pendidikan lebih pasti dipandang. Kalian pernah dengar berita tentang seorang anak tukang becak yang lulus cum laude kuliah kedokteran? Pernah kan? Coba, padahal dia baru lulus nih, belum kerja. Baru lulus kuliah kan secara otomatis, wih keren anaknya udah jadi dokter. Minimal kelasnya tuh naik, seret gitu, dikit. Gitu, paham ya? Nah, kita lihat. Yang terakhir, sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tadi vertikal. Di sini ada 3 sifatnya. Tertutup, terbuka, campuran. Yang tertutup, jadi misal tertutup itu kayak tidak mengizinkan orang buat naik seenaknya. Contohnya yang tadi sistem keturunan atau kerajaan itu ya. Jadi orang susah untuk naik kasta gitu lah ya. Kalau terbuka contohnya kekayaan. Iya, misal kamu sekarang terlahir dari keluarga biasa. Bu, saya besok mau jadi YouTuber ya kan. Tiba-tiba kamu jadi kayak Raffi Ahmad. Ya kan? Itu luar biasa. Naiklah kelasnya. Tapi jangan heran kalau terbuka bukan cuma naik, turun juga bisa. Contohnya di mana? Yang terbuka contohnya gimana? Misal dia pengusaha ya kan? Usahanya diwarisin ke anaknya nggak mau belajar, anaknya nggak mau usaha, nggak mau berusaha dan lain sebagainya, turun dah. Bangkrut, turun otomatis. Kalau campuran ada keduanya. Contohnya di Bali. Di Bali itu ada namanya sistem kasta yang tadi saya bilang di Bali. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Paham sampai sini? Paham? Untuk membuktikan kefahaman kalian, saya punya tugas kelompok. Jadi
Saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nanti saya punya tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini ada LKPD, saya akan bagikan nanti per kelompok. Silakan hitung Mas dari sini. 1, 2, 5. Yang satu silakan gabung 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4, 4, 5, 5, dan 6 sama 6. Silakan berdiri. Gabung sama temennya ya. Oke, sudah gabung sama kelompoknya ya? Coba saya cek kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, saya akan bagikan lembar LKPD. Punya kelompok 3 mana? Kelompok 3, ini Mas. Kelompok 6. Kelompok 1 paling depan. Kelompok 1. Sekarang untuk mencari referensi kalian boleh menggunakan handphone. Selain handphonenya digunakan untuk mencari referensi, nanti silakan kalian menggunakannya untuk membuat poster digital ya. Setelah itu kalian akan presentasi di depan. Silakan perwakilan dari kelompok 2 orang aja. Ya, gimana? Udah paham tugasnya? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Nggak ada. Siapa yang presentasi nanti? Sama siapa? Sendiri? Oh, sama Melinda. Oke, semangat. Udah selesai diskusinya? Udah dapat intinya? Sudah ya. Terus gimana? Ada yang bingungin nggak? Cukup ya? Siapa yang presentasi nanti? Berdua? Apa sendiri? Sendiri? Oke, nggak ada yang dibingungin ya. Apa tadi masalahnya? Dapat. Apa materinya tadi? Oh gitu. Oke, sip. Lanjutin ya. Anak-anak, sudah selesai diskusinya ya? Sudah. Kalian tadi juga perwakilan sudah mengumpulkan poster digitalnya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi seperti yang saya katakan. Oke, presentasi. Sebelumnya Ibu ingin menawarkan, ada yang mau presentasi duluan nggak? Kelompok berapa? Ada mau nggak? Coba ambil nomor urut Mas. Ambil nomor urut Mas. Ambil nomor urut. Ambil nomor urut undi maju. Ambil nomor undi maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Minda dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang kesenjangan ekonomi di pedesaan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kesenjangan pendidikan desa dan kota. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus fenomena anak sultan dan anak biasa di sekolah. Dalam masyarakat ada beragam profesi seperti guru, dokter, pedagang, petani, buruh, polisi, dan tentara. Untuk materi kali ini yaitu studi kasus sistem kasta di India versus sistem sosial di Indonesia. Oke, dari bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial yaitu di India, stratifikasi sosial berbasis kasta, yaitu ketika di India itu ada beberapa kasta, yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, untuk itu sangat kaku dan diwariskan sejak lahir. Jadi kasta itu secara turun-temurun. Sedangkan di Indonesia, stratifikasi sosial lebih terbuka, ditentukan oleh pendidikan, prestasi, ekonomi, atau jabatan. Mohon diperhatikan, ini kelompok terakhir. Kalau ada tanggapan silakan ditanggapin, atau pertanyaan silakan langsung ditanyakan ya. Oke? Jenis stratifikasi terbuka karena masyarakat biasa masih bisa naik status sosial menjadi penjabat atau tokoh melalui pemilu, organisasi atau prestasi politik, namun ada sisi tertutup bila jabatan diwariskan atau dipengaruhi kuat oleh koneksi politik atau campuran. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh berdiri ya Mas, di situ aja. Bagaimana cara kita sebagai warga bisa menghindari dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan?
Oke, izin menjawab. Yang pertama, bersikap kritis, tidak menerima begitu saja keputusan pemimpin, tapi ikut mengawasi. Yang kedua, berpartisipasi aktif, ikut dalam musyawarah, pemilu, atau kegiatan masyarakat. Oke, sudah selesai. Sekarang saya mau ini dulu, mengevaluasi sedikit tentang proses pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada beberapa evaluasi yang akan kita perhatikan. Sebelumnya, gimana perasaannya belajar dengan cara diskusi seperti ini? Seru, benar. Benar. Tapi masih ada beberapa hal evaluasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mungkin next time kalau kalian mau presentasi, sampaikan dengan bahasa kalian sendiri lebih enak. Daripada kalian terlalu textbook gitu ya, terlalu baca gitu. Bayangkan ketika saya jelasin ke kalian tapi saya baca full. Apa yang terjadi? Nggak paham kan? Begitupun dengan teman kalian. Mungkin next time kalian harus paham dulu konsepnya seperti apa yang mau disampaikan. Paham ya? Terus selain itu silakan jangan, ini namanya kerja kelompok kan, silakan kerja bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, ya kan? Diskusi bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Oke? Kesimpulan, apa sih pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini? Ada yang mau menyampaikan hari ini kita sudah belajar apa? Mar, coba Mar. Kau bisa nyimpulin kita hari ini belajar apa? Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita menyimpulkan seperti apa sih status sosial di Indonesia, seperti apa status sosial di luar Indonesia, seperti apa. Contohnya kayak tadi di India ternyata status sosial seperti ini, dan stratifikasi sosialnya juga seperti itu. Juga mungkin kita belajar bahwa kayak semakin kita mengetahui sosial tuh kita semakin luas pendapat kita gitu loh. Ternyata kayak ternyata begini status sosial di negara ini dan begini status sosial di negara ini. Oke, thank you Man. Boleh duduk. Tambahan dari saya sedikit. Jadi kita hari ini sudah mengambil kesimpulan apa bedanya stratifikasi dan diferensiasi. Kalau stratifikasi ternyata dia tingkatan ya, ada kelasnya. Tapi kalau diferensiasi cuman berbeda saja atau horizontal. Selain itu ada beberapa yang memunculkan, apa sih faktor yang memunculkan suatu stratifikasi sosial, seperti tadi ada kekuasaan, ya kan, dan lain sebagainya, pendidikan, ada kehormatan, dan lain-lain. Saya ingin kalian sekarang ambil HP-nya. Silakan ambil HP-nya semuanya. Sorry. Silakan kalian masuk ke Quizzes. Silakan kalau kalian ada disuruh masukkan kode, masuk kode ini. Kalau masuk lewat Google, join myquiz.com, atau kalian cukup pakai link yang tadi saya kirim ke teman kamu ya. Nah, tuh udah masuk. Siapa tuh? Andito. Tuh, Mustafa. Ada yang belum masuk? Angkat tangan. Oke. Di sini akan terlihat skornya, siapa yang paling tinggi nantinya. 9. Siapa yang nomor 1? Siapa Jepri? Jepri siapa? Yeay, selesai. Jepri. Oke, jadi ini adalah hasil yang tadi. Hanya saja sayangnya tadi untuk Jepri masuknya 2 kali. Dan kesempatan mengerjakan hanya 1 kali. Jadi peringkat pertamanya adalah Umar. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Thank you. Gimana perasaannya belajar hari ini? Kita sudah di penghujung pertemuan kita hari ini. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Next time, minggu depan kita akan membahas tentang kesetaraan gender dan multidimensi identitas. Silakan kalian baca-baca di rumah ya. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye.